Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dengan NIM 22010150279. Tema atau topik yang akan saya bahas di video kali ini adalah IDX PT Bursa Efek Indonesia. Baiklah, sebelum saya masuk pada pokok pembahasan, saya akan sedikit mereview terkait IDX PT Bursa Efek Indonesia. Ini adalah tampilan awal dari IDX PT Bursa Efek Indonesia. Sedikit informasi, IDX atau eh, Bursa Efek Indonesia dulu dikenal sebagai BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek seperti saham, obligasi reksadana, dan derivatif lainnya. IDX merupakan satu-satunya bursa efek resmi di Indonesia dan berperan penting dalam perkembangan pasar modal di negeri ini. Website IDX berfungsi sebagai pusat informasi utama terkait aktivitas pasar modal di Indonesia. Melalui situs ini, pengunjung dapat mengakses data secara real-time dan historis mengenai pergerakan indeks saham seperti IHSG, data emiten atau perusahaan yang terdaftar di BEI, laporan keuangan, dan pengumuman penting lainnya. Hal ini membantu investor, analis, dan masyarakat umum dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi. Selain itu, web IDX menyediakan berbagai dokumen regulasi seperti peraturan BEI dan OJK yang berguna bagi perusahaan, calon emiten, dan pihak-pihak terkait dalam memahami prosedur dan kewajiban di pasar modal. Kemudian kita kembali pada layar. Di sini terdapat berbagai menu. Yang pertama ada data pasar, kemudian ada produk dan layanan, kemudian ada perusahaan tercatat, kemudian ada IDX Syariah, kemudian ada anggota bursa dan partisipan, kemudian ada berita, kemudian ada peraturan, kemudian ada investor, dan terakhir tentang BI. Kemudian di sini ada menu data pasar. Ini digunakan untuk ketika kita ingin mengetahui harga saham dari suatu perusahaan. Sebagai contoh kita pilih data pasar, kemudian dalam data pasar terdapat berbagai opsi lainnya seperti ringkasan perdagangan, data saham, data obligasi dan sukuk, data structured warrant dan lainnya. Seperti yang kita bisa lihat. Tapi untuk mengetahui ringkasan saham suatu perusahaan, kita pilih menu ringkasan perdagangan. Yang ini, kemudian kita pilih ringkasan saham. Nah, ini adalah tampilan dari ringkasan saham. Di atasnya terdapat kolom pencarian yang bisa Anda gunakan untuk mencari perusahaan lainnya yang tidak tertampilkan di layar. Sebagai contoh, perusahaan dengan kode saham AADI atau ini adalah PT Adaro Andalan Indonesia. Kita bisa lihat harga saham dari PT Adaro pertanggal 8 Mei 2025 yaitu sebesar 7.150. Kemudian, jika kita ingin mengetahuinya berdasarkan sektornya, kita kembali pada menu data pasar. Kemudian, pada data saham terdapat daftar saham. Kemudian kita klik, maka akan muncul tampilan dari daftar saham. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat berbagai kode perusahaan beserta nama perusahaannya. Di atas juga terdapat 3 menu yang bisa kita gunakan untuk mencari perusahaan yang kita inginkan. Kemudian sektornya dan papan pencatatannya. Di sini eh, saya beri contoh perusahaan sebelumnya itu PT Adaro dengan kode saham AADI. Karena di sini tidak ada, maka saya akan mencari di sini, di menu pencariannya.
Nah, seperti yang bisa kita lihat, ini adalah daftar saham perusahaan dari PT Adaro Andalan Indonesia. Kemudian, untuk memilih sektornya, ini kita kembalikan dulu. Kita pilih sektor, kemudian kita pilih sektor yang diinginkan, dan saya di sini akan memilih sektor keuangan atau finansial. Nah, ini dia contoh perusahaan pada sektor finansial. Kemudian kita masuk pada menu lainnya, yaitu perusahaan tercatat. Di sini kita dapat melihat laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang terdaftar dalam Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Kita lanjut pilih laporan keuangan dan tahunan. Maka akan muncul berbagai pilihan seperti jenis laporan, jenis efek, tahunnya, dan periode laporan keuangannya. Saya akan beri contoh bentuk laporan keuangannya. Pertama, pada jenis laporannya tetap saya pilih laporan keuangan, jenis efek tetap saham, kemudian tahunnya kita pilih tahun sebelumnya itu 2024, dan pada periodenya triwulan 3 saja. Kemudian kita tekan terapkan. Nah, setelah terperbarui, kita pilih perusahaan mana saja yang kita inginkan di sini. Di sini saya akan memilih perusahaan yang ini, yang AALI atau dengan kode sama AALI atau Astra Agro Lestari Tbk. Kita pilih laporan keuangannya yang ini. Kemudian kita klik, maka secara otomatis akan terdownload. Kemudian kita buka file terdownload sebelumnya untuk melihat bentuk laporan keuangan dari perusahaan PT Astra Agro Lestari. Nah, ini adalah bentuk laporan keuangannya. Terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian, yang mana ada aset lancar, aset tidak lancar. Kemudian di sini ada laporan liabilitas jangka pendeknya, liabilitas jangka panjangnya, dan ekuitas. Dan ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Di sini ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan ada laporan arus kas konsolidasian. Kemudian kita kembali pada IDX atau web IDX. Nah, jika Anda ingin mengetahui informasi terkait perusahaan apa saja yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, kita pilih menu anggota bursa dan partisipan. Kemudian kita pilih eh, profil anggota bursa. Pada tampilan ini juga terdapat 3 menu, yaitu menu pencarian perusahaan, kemudian ada status perusahaan dan perizinannya. Sebagai contoh, saya akan memilih yang tampil pada layar saya, yaitu perusahaan Ajaib Sekuritas Asia. Di sini terdapat informasi terkait perusahaan atau detail profil anggota bursa, terdapat NPWP, modal dasarnya, modal di store, status perusahaan, eh, adapun status operasionalnya itu aktif dan perizinannya. Baiklah, itulah review saya terkait IDX Bursa Efek Indonesia. Kemudian berikut sedikit pembahasan terkait kelebihan dan kekurangan serta kegunaannya sebagai seorang akuntan. Kelebihan IDX itu sendiri yang pertama yaitu transparansinya yang tinggi. Semua emiten diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara berkala. Investor dan publik bisa mengakses informasi ini melalui situs resmi IDX. Kemudian ada aksesibilitasnya dan digitalisasi. Melalui platform online dan aplikasi sekuritas, masyarakat bisa membeli saham dari mana saja, bahkan mulai dari nominal yang kecil. Kemudian ada juga regulasinya yang kuat. IDX berada di bawah pengawasan OJK, dan perusahaan yang ingin mencatat sahamnya harus melalui audit ketat dan memenuhi syarat tertentu. Adapun kekurangannya yaitu resiko volatilitasnya.
harga saham di pasar sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, krisis global, serta sentimen politik dalam negeri. Ini membuat investor menghadapi risiko kerugian. Adapun ketimpangan informasi, walau sudah ada regulasi keterbukaan, tetap ada kemungkinan keterlambatan informasi atau investor yang tidak cukup memahami data keuangan. Kemudian yang terakhir itu rendahnya literasi keuangan. Banyak masyarakat belum paham cara kerjanya pasar modal, membuat mereka mudah terjebak dalam spekulasi atau investasi bodong. Baiklah, itulah tadi eh, presentasi video saya terkait EDX Bursa Efek Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.